Halo teman-teman Natalia, selamat datang kembali di kelas Bela Negara bersama Bena Indonesia. Kali ini aku, YH, yang akan menemani teman-teman dalam kelas Bela Negara kita hari ini. Seperti kelas-kelas sebelumnya, lewat kelas Bela Negara ini, kita akan mencoba menjawab pertanyaan anak SMA bisa apa. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan tersebut, aku mau nanya nih ke teman-teman untuk memastikan apakah kita juga mengalami hal yang sama. Apakah teman-teman sering banget menemukan begitu banyak informasi, baik itu lewat media sosial, atau mungkin lewat aplikasi chat, lewat TV, lewat koran, yang begitu banyak dan rasanya susah banget. Rasanya banyak banget informasi yang lalu lalang setiap harinya tanpa kita akhirnya benar-benar tahu apakah informasi tersebut benar atau salah. Atau mungkin buat teman-teman Atalia yang saat ini sudah berusia 17 tahun dan juga akan berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2020 nanti, apakah teman-teman sudah menentukan siapa calon yang akan teman-teman pilih atau jangan-jangan teman-teman belum tahu nih siapa aja sih kandidat, siapa aja orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah teman-teman nanti. Nah, jangan takut, jangan khawatir sendiri, karena memang menurut penelitian, secara rata-rata orang dewasa itu membuat 35.000 pilihan setiap harinya. Wow, banyak banget ya. Makanya seringkali kita kesulitan untuk bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat, yang baik dalam setiap waktunya. Oke, tapi tenang, karena ada loh cara yang bisa kita pakai, kemampuan yang bisa kita latih untuk bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, yaitu dengan critical thinking. Ya, dalam kelas bela negara kita hari ini, kita akan belajar tentang critical thinking. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa critical thinking? Apa hubungannya critical thinking dengan pilihan-pilihan yang kita ambil atau mungkin berbagai informasi yang berada di sekitar kita lewat media sosial atau pesan chat ataupun lain-lainnya. Nah, untuk itu, untuk tahu lebih jelas tentang critical thinking, kita akan menggali lebih dalam. Untuk kita perlu tahu nih, sebenarnya critical thinking itu apa dan untuk apa. Nah, critical thinking itu bisa membantu kita untuk merekonstruksi ulang suatu situasi dan membantu kita menemukan permasalahan di dalamnya, sehingga kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang tepat dengan alasan yang bagus juga. Gitu. Nah, jadi walaupun terkesan negatif dan memang negatif, tapi cara menggunakan critical thinking merupakan satu cara yang lebih baik dibanding teman-teman memilih pilihan yang terasa benar tanpa mengetahui sebenarnya mana sih yang benar atau yang salah. Tapi perlu diingat bahwa critical thinking itu berbeda dengan criticizing. Untuk mengenal lebih dalam dan melihat apa sih bedanya, kita perlu mencari lebih dalam lagi tentang critical thinking itu. Untuk itu kita perlu melihat apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di sekitar kita dan kenapa kita butuh critical thinking. Yang pertama, tiap orang berpikir, tiap waktu, tiap situasi, bahkan berpikir itu merupakan hal yang natural sama naturalnya dengan bernafas. Tapi sayangnya pemikiran kita itu seringkali terbatas, berubah-ubah, dan bisa jadi satu dengan yang lain itu berbeda, sehingga bisa menghasilkan prasangka-prasangka yang negatif juga. Sayang banget ya, padahal kualitas hidup kita juga ditentukan oleh bagaimana cara kita berpikir. Dan hal itu sangat dibutuhkan untuk teman-teman bisa menentukan kira-kira apakah hal tersebut benar ataupun salah. Dan ya, pada dasarnya itu bukan hal yang natural untuk kita miliki, berpikir secara kritis. Makanya itu, kemampuan berpikir itu perlu dilatih dan disengaja. Makanya kita perlu melatih critical thinking. Lalu, apa sih fungsi dari critical thinking itu?
Nah, dengan critical thinking itu bisa membuat kita punya alasan yang bagus atas hal apa yang kita percayai. Dan lewat cara-cara, lewat kemampuan critical thinking ini, kita pun bisa akhirnya mengelola informasi-informasi yang kita dapatkan dengan baik. Selain itu, selain kita menghasilkan kemampuan berpikir yang baik, hal itu pun jika dilakukan dengan baik, dengan komitmen, dan dibiasakan, akhirnya bisa menghasilkan perilaku yang baik juga. Gitu. Lalu hasilnya apa? Hasilnya kita bisa menjadi seorang pemikir yang terus berkembang dari masa ke masa. Nah, dengan begitu, teman-teman bisa menghasilkan jawaban-jawaban yang tepat dari berbagai pertanyaan dan masalah yang vital di sekitar teman-teman. Teman-teman juga dapat mengumpulkan, mengolah, dan menguji informasi hingga menghasilkan kesimpulan yang penuh pertimbangan. Teman-teman juga bisa menjadi orang yang open-minded tapi penuh pertimbangan, karena teman-teman mempertimbangkan berbagai akibat yang mungkin terjadi dari setiap pilihan yang teman-teman ambil. Lalu, teman-teman dapat berkomunikasi secara efektif. Dan yang paling penting, teman-teman bisa bertumbuh sepenuh potensial teman-teman. Dan aku yakin itu yang menjadi kerinduan bagi setiap orang agar generasi muda Indonesia bisa tumbuh sepenuh potensialnya. Hingga akhirnya anak-anak muda Indonesia pun bisa turut bekerja sama dan juga membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, kita perlu juga melatih diri kita untuk bisa mempunyai kemampuan critical thinking. Nah, setelah kita tahu nih berbagai hal-hal yang bisa kita dapatkan melalui critical thinking, sekarang kita perlu tahu lebih dalam lagi tentang apa saja sih memang yang dibutuhkan untuk punya critical thinking tersebut. Critical thinking membutuhkan beberapa hal. Yang pertama, critical thinking meminta kita untuk punya careful and intentional thinking. Ini berarti critical thinking meminta kita untuk yang pertama, menggunakan waktu kita. Karena critical thinking ini bukan suatu proses berpikir yang mudah, gampang, dan cepat. Critical thinking membutuhkan waktu, sehingga akhirnya teman-teman terbiasa untuk menggunakannya. Lalu teman-teman juga perlu benar-benar mengetahui apa sih yang menjadi tujuan teman-teman untuk menggunakan critical thinking tersebut. Dan dengan mengerti tujuannya, teman-teman pun bisa dengan sukacita, dengan senang, dan dengan sengaja menerapkan critical thinking tersebut. Lalu teman-teman juga bisa fokus terhadap kompleksitas di dalamnya, karena dalam satu hal, dalam satu permasalahan, kita tuh sebenarnya nggak cuma melihat satu permasalahan dari satu sisi aja, tapi dengan melakukan critical thinking kita perlu melihat kompleksitas di dalamnya, hubungan-hubungan satu masalah dengan isu-isu yang terlibat di sekitarnya. Itu syarat pertama. Lalu dengan begitu, dengan menerapkan critical thinking, teman-teman bisa menentukan apa yang teman-teman setuju atau yang tidak teman-teman setuju. Selain itu, dengan menerapkan critical thinking, teman-teman juga bisa menjelaskan apa yang menjadi alasan kenapa teman-teman setuju atau teman-teman tidak setuju. Yang kedua, the use of reason or logic. Critical thinking merupakan suatu proses yang aktif. Dia bukan suatu proses yang pasif saat teman-teman diam sendiri, terus habis itu teman-teman bisa jadi kritis. Boom, enggak, kayak gitu. Critical thinking butuh suatu tindakan aktif yang juga menuntut teman-teman untuk menerapkan nalar ataupun logika teman-teman semua. Dan ini berarti critical thinking mendorong kita untuk bergerak, untuk melihat sekitar kita, untuk melihat apa sih yang menjadi latar belakang suatu permasalahan. Atau teman-teman jadi bisa melihat bukan cuma dari satu sisi. Jadi saat teman-teman melihat satu permasalahan, anggap tentang sampah. Teman-teman bisa melihat juga tentang apakah ada permasalahan ekonomi di belakangnya, atau kondisi sosial, etis, atau mungkin hukum. Kira-kira begitu. Nah, kita mau coba melatih critical thinking kita lewat kasus berikut. Nah, ini adalah Mia. Mia berkata demikian di story salah satu media sosialnya. Mungkin hal yang
sering banget kita lakukan itu saat melihat seseorang berkata demikian, kita mungkin akan melihat terus ketawa atau mungkin ya udah dibiarin aja. Nah, tapi dengan menerapkan critical thinking, saat menemukan pernyataan Mia tersebut, kita bisa mengujinya dengan memberikan pertanyaan, baik pertanyaan yang bisa teman-teman berikan ke diri sendiri atau kalaupun bisa, teman-teman juga bisa bertanya atau berdiskusi dengan orang tersebut. Misalnya, aku memberikan pertanyaan kepada Mia atau bertanya pada diriku sendiri, apakah ada alasan yang bagus dari tidak memakai masker? Atau mungkin sebaliknya, apakah ada alasan yang bagus dari memakai masker? Atau pertanyaan lainnya, aku perlu mencari tahu sebelum aku mengetahui alasan Mia di balik pernyataan tersebut. Kira-kira di mana ya Mia menyebutkan pernyataan tersebut? Apakah dia menyebutkannya di rumah atau mungkin di tempat umum? Lalu pertanyaan lainnya, apakah ada peraturan yang mengatur kebijakan mengenai penggunaan masker? Ada begitu banyak pertanyaan. Nah, coba teman-teman tulis pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa tanyakan ke Mia untuk menguji pernyataan Mia tersebut. Tulis di kolom chat ya. Oke, selanjutnya poin ketiga dan keempat yaitu penilaian terhadap apa yang kita percayai dan penerapannya. Well, kedua hal ini sangat berhubungan karena pada dasarnya setiap hal yang kita lakukan itu didasari oleh apa yang kita percayai, dan setiap hal yang kita percayai akan sangat mempengaruhi tindakan-tindakan kita selanjutnya. Untuk itu, teman-teman bisa bertanya pada diri teman-teman sendiri. Yang pertama, apakah suatu pernyataan tersebut benar atau salah? Teman-teman pastikan jawabannya, apakah memang itu benar atau itu salah. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap informasi yang kita dapat? Nah, empat hal tadi merupakan syarat yang diperlukan untuk melatih critical thinking. Lalu, gimana dong cara melakukan critical thinking? Nah, di sini kita juga akan belajar cara menggunakan critical thinking dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 tahapan proses yang bisa teman-teman gunakan. Kita mulai satu-satu ya. Yang pertama, formulate your questions. Nah, di bagian ini teman-teman bisa membuat daftar dan juga memformulasi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar teman-teman. Contohnya dalam kasus ini, kita akan dalam 5 tahap ke depan, kita akan membahas kasusnya tentang misalnya pilkada. Nah, untuk mempertanyakannya, teman-teman bisa menggunakan CRAP. CRAP itu apa? CRAP itu sebenarnya suatu singkatan. Ini satu cara yang bisa melatih teman-teman untuk memformulasi pertanyaan, sehingga akhirnya teman-teman bisa nih berlatih critical thinking dimulai dari memformulasikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. CRAP merupakan singkatan dari Currency, Reliability, Authority, and Purpose. Nah, di bagian currency, itu teman-teman diminta untuk menggali, mencari tahu apakah suatu informasi atau suatu artikel itu waktunya update, lalu apakah itu relevan dengan apa yang terjadi pada masanya, pada waktu tersebut. Lalu reliability, apakah sumber informasi tersebut bisa dipercaya, apakah sumber-sumber tersebut menyertakan data atau referensi saat dia menggunakan fakta-fakta atau memang di dalamnya terdapat opini-opini yang kurang tahu deh apakah memang itu didasari oleh hal-hal yang benar atau tidak. Lalu authority. Pada bagian ini teman-teman bisa mencari tahu, menggali lebih dalam siapa penulisnya, lalu apakah penulis artikel tersebut atau yang menyampaikan informasi tersebut bisa dipercaya, apakah memang dia orang yang expert di bidangnya sehingga dia mempunyai
kapasitas untuk menyampaikan informasi demikian. Dan yang terakhir, purpose. Nah, teman-teman bisa mencari tahu sebenarnya apa sih tujuan dari informasi tersebut, tujuan dari berita tersebut. Gitu. Jadi, kalau misalnya dalam kasus pilkada, teman-teman bisa mencari tahu sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh calon-calon kepala dan wakil kepala daerah yang memberikan janji-janjinya, setiap hal yang dia usung, apakah informasi tersebut, janji tersebut bisa dipercaya, dan apa yang melatar belakangi dia menyampaikan tersebut, dan kira-kira tujuannya apa ya. Hal ini bisa teman-teman latih, nanti kita akan latih bersama-sama ya. Lalu yang kedua, gather information. Setelah tadi teman-teman membuat daftar pertanyaan menggunakan metode CRAP tadi, nah sekarang saatnya teman-teman untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah teman-teman bisa ambil informasi, sekarang kan udah banyak banget ya informasi yang bisa teman-teman dapatkan, baik itu melalui media online, media cetak, bahkan mungkin lewat sosial media, lewat TV, dan berbagai platform-platform informasi lainnya. Nah, pada tahap ini, teman-teman diminta untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga informasi-informasi tersebut bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman kumpulkan di tahap sebelumnya. Lalu yang ketiga, apply the information. Nah, pada tahapan ini, teman-teman diminta untuk membandingkan, untuk mencerminkan hal apa yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya dengan hal yang sudah teman-teman dapatkan dari informasi-informasi yang tadi teman-teman kumpulkan. Nah, di sini teman-teman bisa ada 3 hal yang paling penting yang untuk bisa teman-teman cari, untuk teman-teman terapkan, yaitu teman-teman menemukan basic principles-nya itu apa aja, lalu mencari tahu apa saja sih yang asumsi-asumsi yang terdapat di dalam berbagai informasi tersebut, lalu apakah interpretasi yang terdapat di dalamnya itu sudah menggunakan logika yang benar. Tuh. Dengan mengaplikasikan informasi-informasi ini, teman-teman bisa semakin jelas nih, semakin bisa melihat kira-kira kalau dalam contoh pilkada, teman-teman seharusnya pada bagian ini bisa semakin tahu kira-kira calon mana ya yang akan teman-teman pilih, atau saat teman-teman bisa membaca berita, teman-teman bisa tahu berita ini sebenarnya benar atau enggak ya, opini, isinya hanya opini atau memang ada fakta di dalamnya. Gitu. Lalu yang keempat, consider the implication. Nah, pas di bagian ini, setelah teman-teman sudah kira-kira menentukan, kalau dalam kasus tadi pilkada, teman-teman sudah menentukan, oh aku akan memilih kepala dan wakil kepala A misalnya. Nah, teman-teman harus mencoba mengconsider implikasi dari setiap janji-janji yang diberikan. Nah, tipsnya dalam melakukan tahapan ini yaitu teman-teman perlu bukan hanya meletakkan kebutuhan teman-teman di atas pilihan, tapi juga teman-teman meletakkan orang lain, kebutuhan orang-orang yang teman-teman kasihi di atas pilihan teman-teman. Karena seringkali pilihan kita itu bukan cuma berdampak untuk diri kita sendiri aja, tapi pilihan teman-teman itu bisa berdampak buat orang banyak. Gitu, bahkan orang yang teman-teman cintai. Nah, dengan begini, teman-teman bisa semakin tahu nih, kira-kira apakah janji-janji yang diberikan misalnya oleh calon yang akan teman-teman pilih itu benar-benar menghasilkan implikasi yang baik atau ada implikasi-implikasi buruk di dalamnya. Contohnya, misalnya teman-teman memilih kepala dan wakil kepala daerah yang menjanjikan dihapusnya mata pelajaran matematika, fisika, dan juga ekonomi di mata pelajaran SMA. Weh, pasti sebagian dari teman-teman ada yang senang. Tapi tunggu dulu, coba pikirin, kira-kira kalau 3 mata pelajaran tersebut hilang dan tidak dipelajari oleh SMA, kira-kira dampak ke depannya apa ya? Itu yang perlu teman-teman consider. Lalu, di tahapan yang terakhir, explore other points of view. Nah, melalui bagian ini, teman-teman bisa
melihat nih, kira-kira apakah point of view yang lain itu bisa menjadi alternatif-alternatif yang bisa dilakukan di kemudian hari, dan itu juga bisa membantu teman-teman untuk mengevaluasi pilihan yang udah teman-teman ambil, dan mungkin itu malah dengan mengeksplor point of view yang lain, itu bisa semakin meyakinkan teman-teman atas keputusan yang udah teman-teman ambil. Ya, begitu 5 tahapan proses yang teman-teman bisa pakai dalam melatih critical thinking. Oke, for such a time as this, you are born. Bukan suatu kebetulan teman-teman lahir di masa sekarang di saat semua informasi berdatangan dengan cepat dan bisa ditemukan juga dengan mudah. Dan bukan suatu kebetulan juga teman-teman lahir sebagai warga negara Indonesia. Bukan satu kebetulan kalau kita sama-sama juga ada dalam kelas bela negara hari ini. Bukan kebetulan juga kalau teman-teman hadir di sini untuk sama-sama belajar critical thinking. Ya, teman-teman kita semua dipanggil untuk melakukan panggilan kita untuk memberikan juga kesejahteraan bagi orang sekitar. Nah, harapannya melalui critical thinking ini, teman-teman bisa melihat apa yang bisa teman-teman lakukan untuk orang lain dan juga untuk teman-teman sendiri. Seperti kata John Piper, don't waste your life. Hidup teman-teman sangat berharga dan teman-teman sebaiknya menggunakan sebaik-baiknya hingga akhirnya hidup teman-teman bisa menjadi berkat, bisa menjadi hal yang baik buat orang-orang sekitar. Lalu pertanyaannya, kembali kita coba mempertanyakan pertanyaan di awal tadi. Lalu anak SMA bisa apa? Ya, anak SMA bisa menerapkan critical thinking dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi aku dan teman-teman juga ngerasa kesulitan, ngerasa capek banget, ngerasa sesak dengan berbagai informasi yang ada lewat media sosial, lewat chat, lewat TV, lewat koran. Nah, sekarang teman-teman bisa mulai berlatih menggunakan critical thinking, sehingga setiap informasi tersebut bisa teman-teman kelola dengan baik. Dan teman-teman akhirnya bisa membuat keputusan-keputusan yang benar dengan alasan-alasan yang bagus juga. Gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, aku mau ngajak teman-teman untuk berlatih dan critical thinking dengan cara teman-teman scan QR code yang ada di bawah, lalu atau teman-teman bisa masuk ke link bit.ly/KBN Atalia 4. Nah, teman-teman, kita nanti akan berlatih menggunakan critical thinking dalam mengolah informasi yang kita dapatkan dari suatu artikel. Jadi, coba ya. Oke, waktunya nanti kita tunggu paling lambat sampai jam 2 siang hari ini. Gitu. Nah, nanti teman-teman akan diberikan 2 pilihan artikel, teman-teman cukup memilih satu saja, lalu setelah memilih satu, teman-teman bisa membaca artikel, lalu teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan di bawahnya itu seputar tadi, craft. Teman-teman perlu mencari tahu tentang currency-nya, reliability-nya, terus siapa author-nya, dan apa tujuan dari artikel tersebut. Gitu, teman-teman. Oke, demikian kelas critical thinking kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di kelas bela negara selanjutnya, kita akan belajar tentang listening skills. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Terima kasih telah memberikan pikirannya, telah memberikan waktunya, dirinya untuk belajar di kelas bela negara kita. Sampai ketemu lagi.